Ya, intelektual kapitalnya. lengkapnya. Kemudian ya Prof, ini GRNIF ini adalah Green Innovation, di Oh mana ya. perusahaan dituntut untuk melakukan implementasi perusahaan yang ramah lingkungan. Dan kemudian uniform value ini adalah nilai perusahaan yang diukur dari return on asset. Nah, Oh, kemudian ini Prof hasil untuk jurnal research-nya, jadi data eh, sekunder atau data primer? data sekunder Prof. Oh, sekunder. Iya, Prof. Jadi saya ambil di perusahaan LQ45, di mana perusahaan LQ45 ini kita hitung berdasarkan ada 45 perusahaan, kemudian dari 45 perusahaan ternyata 18 perusahaan saja yang dia mengikuti proper, Prof. Jadi Ya. dari sisanya dia tidak mengikuti proper, di mana karena memang perusahaan yang berbasis keuangan, Prof. Jadi memang rata-rata di perusahaan-perusahaan keuangan dia tidak proper, kira-kira gitu, tidak mengikuti proper yang disyaratkan oleh peraturan perindustrian. Nah, Ya. kemudian di sini hasilnya, Prof, untuk average batch koefisiennya 0,41, nggak signifikan. Kemudian R square-nya untuk hasilnya sebentar, Prof, di Nah, kemudian untuk hasilnya sendiri, intellectual capital signifikan berpengaruh terhadap firm value, kemudian green innovation berpengaruh signifikan terhadap firm value. Nah, namun demikian intellectual capital tidak berpengaruh signifikan terhadap green innovation value Tapi untuk hasil. P value-nya 0,01 tuh, Pak. Ya, Prof. Tapi ini P value-nya itu 0,01. Oh, ya, Prof. Artinya apa? Di bawah 5%, gitu kan? Di Nah, bawah kalau yang 5% ya, Prof. di bawah 5%, kalau yang lainnya kan di bawah 1%. Nah, itu kan Pak ya. Jadi kalau dia di bawah 5%, tentu saja ini berpengaruh signifikan. Oh, ini, Ya, intellectual Prof. capital Ya. terhadap grand innovation. Oke, Prof. Kemudian, ya, Prof. Kemudian ini masuk ke general result-nya. Average pet coefficient APV efisiennya 0,4, kemudian average R square-nya 0,29, adjusted R square-nya 0,26, kemudian VIF-nya atau average block VIF itu sama dengan 1,025, accepted jika kurang dari sama dengan 5, idealnya kurang dari sama dengan 3,3, artinya oke. Oke. Kemudian average full collinearity VIF-nya 1,356 accepted, diterima Ya. karena kurang dari sama dengan 5. Kemudian tenant host guardness of it-nya 0,502, artinya ini cukup, model yang digunakan cukup baik, sangat cukup Ah, baik karena di oke, atas sama dengan 0,36 ya, Prof. coba. Kemudian R square kontribusinya 1, diterima sama jika lebih dari sama dengan 0,9. Kemudian saya masuk di view pet coefficient. View pet coefficient. Sebentar, Bang. View pet coefficient. Jadi ini intellectual capital berpengaruh signifikan terhadap firm value. Kemudian green innovation eh, tidak mempengaruhi. Ini pet coefficient ini berarti 0,387. Berarti nggak berpengaruh ya, Prof ya? Nah, ini Pak Dea. Jadi kalau dia nilai P value-nya 0,4 berarti di bawah alfa 5% berpengaruh dia, Pak. Berpengaruh signifikan di bawah alfa 5%. Nah, di Watt Palace ini dia default-nya untuk P value-nya itu adalah di bawah 0,1 gitu ya, 0,001. Artinya di bawah 1%. Nah, Di bawah 1. Oke. kita kan ilmu sosial gitu kan. Ilmu sosial itu 5%, Pak. Jadi untuk sains oke lah, kedokteran gitu kan. Ya, MIPA Prof. ya 1% mereka gitu kan.
ilmu Oh, sosial oke. itu Ya, Pak. 5%. Nah, jadi De Paulus kalau kita run sebelumnya ini harus kita rubah ya, artinya De Paulnya harus 5%. Nah, jadi dengan kata lain, variabel Bapak ini signifikan semua ya. Oh, Ya, siap, Bro. Ya, Bro. intellectual capital terhadap brand innovation signifikan karena dia 0,012 di bawah alpha 5%, gitu kan. Kemudian apa ya, firm value Hmm. juga signifikan ya karena di bawah alpha 1% malah. Artinya lebih lebih ketat lagi kan, Iya, lebih Bro. lebih jelas pengaruhnya. Kemudian juga grand innovation terhadap firm value signifikan, tapi di bawah alpha 5% ya, bukan di bawah 1%. Yang diberikan bendera atau tanda kan, tanda kurang itu kalau dia di bawah 1%. Oke, Bro. Jadi ini saya nanti lanjutkan, Bro. Kita Izin, Bro, lanjutkan mungkin Pak ini, satu udah minggu, bagus ya hasilnya. 1 minggu ini udah selesai, Bro. Iya Pak, udah bagus nih hasilnya. Ya, Bro. Izin mungkin Bapak Ibu yang lain, Ya silakan, Bu. Bapak Ibu yang lain boleh kita tampilkan hasil dulu boleh, dibandingkan, silakan kita bandingin. Silakan Bapak Ibu. Buat PLS ini mudah Pak ya, nggak terlalu rumit ya, sangat sederhana lah gitu ya. Ada yang mau nampilkan Ya, Bro. hasil Bapak Ibu? Cuma memang moderasi, kalau ada moderasi yang agak sedikit. Ini, Bro. Ya, Bro. Eh, jadi kalau udah apa ya, kalau kita install gitu ya, berlakunya 4 bulan ya, 3 bulan atau 4 bulan? 4 bulan ya Pak. 3 bulan, Prof. Izin, Prof. Nah, 3 bulan Pak ya. Jadi lewat itu kita ganti komputer gitu ya. Kalau saya aplikasinya beli ya $170, berlaku 1 tahun, license tahun. Karena udah dari versi yang ketiga sampai versi yang ke-8 saya udah install semua nih di laptop yang sama. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu nyusun disertasi, nanti ketika ini 3 bulan lagi habis ya, mau tidak mau apa ya, install ulang Windows-nya atau uh, merannya di komputer lain gitu ya. Nah, itu. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain ada yang mau apa terkait dengan outputnya gimana Pak? Nggak ada masalah untuk nampilin outputnya. Di saya mungkin ini, Prof. Kalau untuk outputnya, mungkin saya buat tabel manual, Prof. Kalau save image, eh saya kurang. Masih saya pelajari lagi, Prof. Izin, Prof. Iya. Kalau untuk apa ya? Kalau untuk file hasilnya itu bisa melalui apa ya? File apa namanya itu ya? Coba saya lihat dulu. Nah, jadi untuk apanya, Bapak Ibu ya, untuk model model hasilnya gitu ya, itu dalam bentuk TXT ya. Jadi dalam bentuk TXT sebagai berikut gitu ya. Jadi untuk memindahkan ke Word gitu ya, saya kira nggak kesulitan gitu ya. Dengan cara play file gitu ya. Ya dengan cara klik file atau klik Ctrl A lah ya. Jadi Ctrl A, copy aja langsung ke Word. Nah, itu. Ya atau dengan Word Wrap ya. Dari menu view langsung Word Wrap ya. Nah, dari Word Wrap ini sini udah
apa dia ya, udah bisa kita copy gitu ya ke Word. Jadi instruksinya adalah outputnya adalah dalam bentuk .txt ya, Bapak Ibu ya. Jadi dalam bentuk .txt untuk tampilkan hasil dari output apanya ya, output hasil perhitungan statistik. Nah, kalau untuk modelnya gitu tadi ya, jadi kita dalam bentuk JPG ya. Nah, jadi untuk JPG ini Bapak Ibu bisa print ya, print pada saat apa ya, print pada saat menampilkan outputnya. Jadi ini tinggal kita sajikan saja, jadi nggak perlu kita ketik ulang lagi ya, atau juga kita tulis ulang lagi terkait dengan gambar ya. Jadi gambarnya ketika pada masuk proses yang ke-5 atau yang ke-6, nah itu bisa kita save ya, save into JPG. Nah itu menunya, instruksinya. Jadi yang membedakan dengan Microsoft apa ya, dengan Smart PLS ya, untuk modelnya ini kita save sendiri ya. Kalau mungkin Smart PLS gimana ya, modelnya itu dari sama juga ya, save juga ya, nggak salah Pak ya. Sama Prof diekspor dulu ke image atau Nah, file. diekspor dulu kan, di ke apa ya, ke JPG ya Pak Isbira. Ya, Prof. Nah, jadi ini tinggal kita crop aja gitu ya. Kita crop, jangan semuanya kita apakan gitu ya. Cuman bedanya itu tadi Pak ya, kalau ini nggak berwarna dia. Baik, artinya versi yang ke-8 belum berwarna ya, seperti Smart PLS. Memang untuk tampilan visualnya masih Smart PLS lah gitu ya. Nah, cuman kalau penggunaan variabel itu tadi ya, untuk masa untuk trial version ya, kita gunakan pun variabelnya 20 nggak masalah gitu ya. Jadi untuk yang berlaku 3 bulan, 20 variabel independen, kemudian 5 variabel dependen, nah itu nggak masalah ya. Tapi kalau dalam Smart PLS, dia dibatasi, kalau nggak salah saya 5 variabel ya. Dari 5 variabel nanti nggak bisa di run ya. Kalau dalam Smart PLS harus beli sekitar 350 euro ya. Nah itu, jadi saran saya kalau kita nyusun disertasi, ya tunggu aja gitu ya, pas dekat-dekat hari gitu ya, baru di run. Nah, jadi misalnya dalam 6 semester ya, udah di bulan ketiga install gitu ya. Nah, saya kira itu yang perlu kita lakukan. Ya mungkin Bapak Ibu ada lagi yang mau kita diskusikan terkait dengan Smart PLS ini, Watt PLS, atau udah ada paper yang lainnya yang bisa kita tampilin Bapak Ibu? Belum ada yang siap ya? Ya, saya kira itu tadi ya. Ini kita udah pertemuan yang ke-6 ya, Bapak Ibu. Jadi ada 2 kali pertemuan lagi. Ya, jadi saya tunggulah hasil dari papernya ya di minggu yang ke apa ya? Minggu depan ya, kalau bisa ada siapa. Jadi nanti kita terbitkan ya di jurnal yang murah aja ya, yang sekitar $50. Nah, jadi nggak mahal-mahal. Gitu ya. Yang penting kita punya hasil output ya, karena nantinya dituntut dalam RPS apa ini ya, program perkuliahan multivariat statistik. Ada Bapak Ibu yang mau nampilkan hasil, ada yang kendala dalam run Watt PLS, silakan. Nggak ada ya? Ya, saya kira saya tunggu aja lah Bapak Ibu menyiapkan uh, papernya dengan menggunakan aplikasi Watt PLS atau menggunakan Amos ya. Itulah saya kira. Ya, Pak. Ya. Baik, karena apa ya? Saya pun juga jam 9 udah ngajar lagi ya, Bapak Ibu. Saya kira itu dulu lah ya perkuliahan kita. Kita lanjutkan minggu depan ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya, Bapak. terima kasih Bu. Kasih Bapak. Sama.